الحمد لله الذي حرم صيام أيام الأعياد ضيافة عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian takwa itu sendiri adalah imtithalu awamirillah wa istinabi nawahi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yakni menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apapun yang dilarang olehnya, baik dalam keadaan sunyi maupun terang-terangan, dalam wujud lahir maupun batin. Perlu kita sadari bahwa tingkat ketakwaan inilah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "May yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain menguatkan ketakwaan kepada Allah, kita juga wajib untuk senantiasa bersyukur kepadanya, karena senantiasa terus mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Walaupun kita misalnya saat ini sedang menghadapi permasalahan dan cobaan besar dalam kehidupan kita, namun yakinlah nikmat Allah lebih besar dari masalah dan cobaan yang kita hadapi. Dengan bersyukur nikmat Allah juga akan mampu merubah kehidupan kita lebih baik di masa mendatang. Karena Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan kita sendiri kecuali diri kita yang memiliki tekad untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan. Saat ini juga kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri menjadi bulan yang spesial karena di bulan ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebuah hari bahagia bagi umat Islam seluruh dunia untuk merayakan kesuksesan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa, yakni meningkatkan. Maka definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah
yang selama bulan Ramadan cenderung menguat dan meningkat. Kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita khususnya dan umat Islam pada umumnya lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan biasa. Masjid ramai dengan ibadah sholat berjamaah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran dan berbagai ibadah lainnya, baik siang maupun malam. Kuantitas ibadah lain juga meningkat di bulan Ramadan seperti zakat, infak dan sedekah, di samping ibadah utama di bulan Ramadan yakni berpuasa. Tentu semua itu harus dipadukan dengan spirit bulan Syawal dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar suntikan semangat di bulan Ramadan bisa ditingkatkan minimal sama persis di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah kita di bulan Syawal dan bulan-bulan kedepannya adalah dengan melakukan muhasabah, mujahadah, muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal. Allah pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Asr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Setelah melakukan muhasabah, selanjutnya kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa dikalahkan. Allah Ta'ala memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad itu bersungguh-sungguh untuk mencari keriduan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Setelah bermuhasabah dan bermujahadah, selanjutnya kita bisa melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk dekat dengan Allah ini akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budullaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah dan miskin amal ibadah, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan kita sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar di bulan Syawal ini kita masih bisa terus memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah serta semangat dalam menjalankan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah ini sehingga hari ini akan lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa fi ayatihi fil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Fa ya fadhil mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal anam ala alihi wa sahbihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syaraf wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin wa ashabi nabiyyika ajma'in والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلادنا هذا من دون خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله